Udah semua. Baik, ada beberapa ibu-ibu yang masih belum dinyalakan. J. Senyum, Bu. Senyum, Bu. 1, 2, 3. Ampun. Sebentar, Bu. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Bu, Ibu. 1, 2, 3. Ampun, Bu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Lalu, alhamdulillah akan ada door prize. Nanti ada 3 pulsa data, masing-masing Rp25.000. Ada hadiah juga 1 madu, 1 kerudung segi 4, dan 1 Tupperware. Baik, Bu Rita, kami akan bacakan pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk di chat kami. Maaf, saya scroll dulu. Nah, ini dari Ibu Rela Pamungkas. Atasnya. Bagaimana menjaga mood jualan yang seringnya naik turun? J. Monggo Berita. Oh, itu Bu Rela toh. Menjaga mood. J. Baiklah. Menjaga mood jualan seringnya naik turun. Kayaknya ini jawabannya jelas sih ya, Teh. Karena nggak butuh duit kayaknya. Yang bertanya itu dari rumah. Kalau butuh duit, kalau tanpa jualan kita nggak bisa survive, anak-anak kita bakal kelaparan, nggak ada tuh namanya mood turun. Kita on fire terus gitu. Pasti kita on fire terus jualan. Karena apa? Karena kalau saya nggak jualan, anak saya makan apa? Saat ini kita moodnya masih sering naik turun jualan, berarti cek aja. Mungkin pertama kita masih dalam kondisi safe. Mungkin masih ada yang bisa diandalkan yang lain. Ini ada bocor, apa bisa di-mute dulu? Ya. Jadi mungkin saja yang paling sering terjadi ketika moodnya naik turun, yaitu bisa jadi sangat mungkin secara finansial mungkin kita masih ada yang lain yang diandalkan. Makanya kita masih belum serius mengerjakan. Tapi kalau itu satu-satunya pintu kita dapat rezeki, kita nggak ada ceritanya mood naik turun. Kalau saya nggak jualan terus gimana gitu? Nggak mungkin tutup warung. Kalau tutup warung nggak makan kita. Gitu. Kalau sudah begitu nggak ada naik turun. Pasti akan jualan terus. Jadi sebenarnya itu terjadi juga sama saya, Teh Rela gitu. Nah kalau lagi ingat, jualan lagi gitu ya. Nah, jadi bagaimana biar mood nggak naik turun ya berarti tumbuhkan kebutuhan kita terhadap itu. Ya, tumbuhkan kebutuhan kita terhadap itu. Kalau buat ibu-ibu, rasanya hal yang paling mendongkrak semangat kita itu adalah anak-anak ya, keluarga. Kalau diajak untuk bicara bahwa nanti kalau kita itu butuh kaya agar kita bisa bangun masjid, agar kita bisa bantu banyak orang. Mungkin itu iya, tapi itu the next level, itu level berikutnya. Mungkin belum kebayang bahkan buat sebagian orang. Maka yang paling utama adalah kalau kita tidak berjualan, kalau kita tidak berbisnis, kalau kita tidak buka toko kita, apa yang akan terjadi? Kalau tidak ada yang terjadi, ya wajar kalau ya udah aman, nggak apa-apa, nggak usah jualan. Jualan suka-suka aja kalau lagi pengen jualan-jualan, kalau enggak ya enggak gitu. Kenapa? Karena masih bisa makan. Tapi kalau udah kita enggak jualan berarti enggak makan, enggak ada ceritanya kita mut-mutan. Enggak ada ceritanya. Atau mungkin karena masih mengandalkan, suami masih ada, anak-anak enggak bisa makan toh itu kewajibannya suami. Boleh enggak berpikir begitu? Ya sah-sah aja sih, tapi itu egois buat saya. Kalau bagi saya, untuk seorang ibu berpikir seperti itu, ya. Misalnya,
sebenarnya kondisi sudah sangat sulit gitu, keluarga kekurangan, tapi karena berpikir bahwa itu kan tanggung jawab suami, saya mah ini aja yang penting ngurus anak-anak. Ya nggak apa-apa sih kalau begitu, asal suaminya juga menerima dengan baik, dan kemudian suaminya juga tidak putus semangat untuk berjuang. Kita dorong aja, ayo suamiku semangat kau untuk mencari rezeki buat keluarga, nggak apa-apa juga gitu. Tapi ketika kita mau ambil ambil peran di situ, oke sekarang suamiku sedang kurang sedang kesulitan, maka aku sebagai pendampingnya harus membantu dia. Nggak apa, aku jualan. Izinkan ya, aku jualan. Kalau diizinkan, oke, berarti jalan. Gitu sih Teh. Jadi kenapa moodnya naik turun, karena memang tingkat keterbutuhannya, tingkat urgensinya mungkin belum dirasakan. Jadi jualan masih cuma buat nambah jajan anak aja gitu, bukan buat makan tapi cuma buat jajan anak. Kalau buat jajan sih ada ya dikasih, enggak ya enggak usah gitu. Itu makanya ya udah suka-suka aja jualannya. Benar nggak sih? Ya kayaknya sih gitu ya Teh ya. Tapi kalau kita butuh, kita ingat misalnya, oke anak-anak sudah ayahnya sudah berjuang mengusahakan, tapi saya punya orang tua nih, orang tua yang udah sepuh di sana, udah nggak bisa mandiri, yang mengandalkan kita sebagai anaknya. Nah suami lagi nggak bisa ngirim-ngirim, ya berarti saya dong yang harus nyari. Masa orang tua kita akan kelaparan karena kita nggak bisa ngirim, kan gitu. Jadi munculkan tingkat urgensinya, munculkan keterbutuhan kita terhadap usaha kita ini. Kalau itu tidak bisa kita gali, kita ya udah, moodnya akan terus swing mood, akan naik turun. Oke ya, pertanyaan selanjutnya, mudah-mudahan cukup bisa dipahami Teh. Itu menyemangati saya juga soalnya. Baik, Bu Rita, ini sudah ada Ibu Asri Wulandari yang sudah siap dengan pertanyaan. Monggo kami persilahkan Bu Asri. Ini. Oh, ini. Monggo silahkan Bu Asri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Asri. Bu Rita, sangat menginspirasi tadi semangatnya ya Bu ya. Membuat seperti saya ini juga mungkin tergerak ya. Kebetulan saya seorang pegawai Bu, jadi mungkin saya juga ada pernah satu motivasi untuk berdagang itu seperti yang tadi ada di slide-nya Bu Rita itu, bahwa merupakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita, 9 pintu rezeki dari berdagang. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika kita sudah terikat dengan satu kewajiban kita di dunia pekerjaan ya, yang menuntut kita untuk fokus, kemudian kita kadang-kadang, saya sering melihat teman-teman saya, anak-anak muda sekarang kan juga sangat ini ya Bu ya, sangat pintar berjualan secara online. Itu sering menggunakan waktunya di sela-sela bekerja itu untuk bukan hanya anak muda saja, tapi saya sering banyak melihat ya fenomena seperti itu sambil berdagang, berjualan seperti itu. Nah itu yang saya khawatirkan, apakah bagaimana menjaga profesionalisme kita, karena kita juga khawatirnya kita juga masuk di dalam kategori korupsi waktu ya Bu Rita ya. Ini yang ingin saya tanyakan. Saya pernah mencoba untuk itu dan ternyata sebetulnya laris Bu, betul. Saya mencoba itu laris, betul seperti yang dikatakan Bu Rita, kita tinggal posting aja di grup WhatsApp. Kebetulan jejaring saya juga banyak yang membaca, kemudian pesan-pesan, akhirnya saya agak terbengkalai gitu karena mungkin saya terlalu bersemangat di situ. Akhirnya saya pikir ini kok saya jadi pekerjaan utama saya di kantor jadi terbengkalai dan sebagainya. Ini saya lagi mencari yang lain untuk mencoba suatu usaha yang tidak banyak menyita pekerjaan utama saya. Mungkin bisa diberikan tipsnya Bu Rita supaya tetap bisa berdagang dengan baik, kemudian bekerja juga profesional sehingga semua amanah itu bisa kita kerjakan dengan baik. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri, matur nuwun pertanyaannya. Ini memang seru juga itu buat pegawai ya. Betul bahwa banyak yang pegawai yang kemudian mengambil waktu bekerjanya untuk sambil jualan. Kalau buat saya pribadi, saya business owner, maka saya sangat tidak suka karyawan saya ketika jam kerja dia mengerjakan bisnisnya sendiri. Saya selalu tegaskan bahwa itu etika dalam setiap pekerjaan. Maka kalau kamu lagi di jam kerja, ya kamu harus totalitas di pekerjaanmu. Kalau mau ngerjain bisnismu, lakukan di luar jam kerja. Waktu istirahat boleh, setelah jam kerja boleh. Sebenarnya ketika pekerja memutuskan untuk berbisnis, maka dia hanya perlu mengurangi sedikit dari waktu istirahatnya. Ya, jadi karena dia sudah ada waktu bekerja, kalau biasanya pulang jam 8 malam mungkin sudah mulai tidur-tidur, sudah mulai geletak, maka mengurangi sedikit jatah istirahatnya. Ditahan sampai jam 10, ambil 2 jam untuk mengerjakan bisnisnya, itu bisa. Kemudian kalau jawabnya bagaimana, itu sebenarnya bisa ini sih Bu, teknis ya, teknis banget sebenarnya. WhatsApp itu kan bisa kita update ke WhatsApp bisnis. Nah, ketika ada orang kemudian menjapri kita untuk menanyakan tentang produk, kita bisa kasih awalan. Kan WhatsApp bisnis itu kan ada ya yang bisa disetel untuk langsung ngasih reply otomatis. Nah, itu bisa kasih reply otomatis menjelaskan bahwa chat akan dilayani jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi itu dikasih jam di luar jam kerja. Jadi pembeli akan mengerti bahwa di jam segitu dia tidak akan langsung dibalas chatnya, dan kalau dia memang serius mau beli, dia akan sabar menunggu. Kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa gitu, berarti bukan rezeki kita. Itu yang pertama. Nah, kalau memungkinkan, kalau tadi Bu Asri bilang itu sebenarnya laris banget, ya kenapa tidak terpikir untuk menyewa admin freelance misalnya. Admin yang khusus mengurusi pembelian masuk. Jadi Bu Asri bisa tetap tenang bekerja, jualan tetap lancar. Kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan juga, begitu kan. Kalau memang itu laris, bisa disisihkan sedikit buat bayar admin, ya kenapa tidak, daripada berhenti kan sayang juga. Jadi satu orang yang khusus dia mantengin gitu ya, kalau ada orang beli langsung dikasih link ke nomor admin, silakan dengan admin nanti akan diurusi, dia yang menjawab chatnya, dia yang ngurus pembayaran macam-macamnya, dan dia yang mengirim. Jadi Bu Asri ngontrol aja. Nanti pagi dicek, pas selesai nanti bekerja juga dicek gimana. Begitu itu bisa dilakukan Bu. Jadi sangat bisa dilakukan. Yang penting kita bisa mengatur. Cakap ya, Bu Asri. Jadi semangat. Berikutnya ada pertanyaan yang lain mungkin? Ada lagi dari Ibu Susilawati. Ini Bu Rita bertanya, bagaimana kunci sukses dengan beberapa usaha dan dengan banyak kesibukan? Nah, kunci sukses usahanya banyak, tapi juga sibuk gitu. Bagaimana Ibu itu memanagenya? Ngaten Bu Rita. Wah, itu kalau saya tahu, saya pengen belajar itu Bu. Siapa yang udah begitu? Karena saya sendiri belum sukses. Saya masih menapaki jalan menuju sukses ya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang lihat saya usahanya banyak banget, itu sebenarnya kalau ibarat orang ya nyemplung ke lautan gitu, ke sungai, lalu dia mencoba survive. Jadi dia bergerak aja gitu. Jadi kenapa kemudian saya kan aslinya Hasanatur Umroh ya. Nah, karena sejak pandemi ini total benar-benar nol pemasukannya, tidak ada jamaah yang masuk karena memang dilarang berangkat. Maka yang terpikir adalah bagaimana harus tetap hidup gitu. Bukan cuma hidup secara finansial, tapi lebih secara mental kalau saya ya, lebih secara mental. Karena kalau saya kemudian umroh nggak berangkat lalu diam saja, maka saya bisa mati dalam tanda kutip. Karena kunci hidup kita itu terus bergerak, ya kan? Banyak orang mengibaratkan sepeda itu kalau berhenti ngayuh ya akan jatuh. Air kalau dia tidak mengalir, dia diem, dia akan beracun, akan mematikan. Ya seperti itulah hidup kita. Saya mengumpamakan kehidupan saya seperti itu. Jadi kemudian kenapa kemudian buka angkringan doljo? Kemudian kenapa angkringan doljo belum masih baru mulai tumbuh, kemudian buka mikirin. Karena memang begitu, saya butuh energi gitu. Saya butuh energi untuk tetap bisa nyala, tetap bisa sadar, tetap bisa semangat, menjaga semangat. Karena bayangkan ya, kalau kementur nggak berangkat, terus saya berhenti. Saya kehilangan hidup.
Tapi ketika kemudian buka usaha baru, ketemu karyawan baru, wah ini ada gairah baru gitu. Wah ada banyak yang harus bisa saya perbaiki, ada yang bisa saya lakukan. Kemudian ternyata ada mikirin itu ya, mikirin kamu dan dia itu yang belum beli bisa beli loh. Nah itu ketika masuk, oh ini bagus banget gitu. Saya bisa belajar tentang sistemnya. Dia kan franchise tapi nggak mahal ya, franchise yang murah-murah begitu. Franchise di bawah 10 juta dan di bawah 7 juta juga ada, sekitar angka 2 jutaan juga ada. Franchise-nya banyak banget. Nah ini kenapa kemudian ambil mikirin, karena saya ingin belajar tentang sistemnya gimana sih kalau franchise begitu gitu. Karena saya pengen besok angkringan saya di franchise kan gitu kan, buka di banyak cabang. Jadi saya perlu belajar sistem. Nah kembali lagi ke pertanyaannya Bu siapa tadi? Bu Susilawati ya. Nah, bagaimana agar sukses untuk ini tetap dengan kesibukan? Ya tadi dengan mengatur waktunya. Kapan waktunya saya mengurus kerjaan, kapan saya harus mengurus kegiatan, dan setiap bagian itu ada orang-orang yang mengerjakan. Nggak mungkin seseorang tuh menjadi Superman. Seperti tadi saran saya ke Bu Asri ya, bahwa ketika ingin banyak hal bisa kita lakukan bersamaan, maka kita harus punya tim di situ. Saya di angkringan sudah nggak lagi nungguin sendiri, karena di situ sudah ada pegawai-pegawainya. Kemudian di MI juga sudah ada. Kemudian yang di Hasanah juga tetap masih ada admin di situ, gitu. Maka saya bisa pergi untuk melakukan aktivitas yang lain. Kalau semuanya saya sendiri, tidak mungkin ya, buat saya untuk bisa mengerjakan yang lain. Bahkan buat keluarga aja udah nggak ada waktu mungkin ya. Bayangin aja gitu, pagi sampai sore saya jaga dikirin. Nanti sore sampai malam jam 12 jaga angkringan. Lah, suami saya bisa protes ya kan. Jadi karena ada banyak hal yang harus dikerjakan, maka saya harus punya orang yang bisa saya percaya untuk megang di situ. Gitu. Jadi kalau tadi gimana biar bisa jalan semuanya, ya ambil orang untuk membantu kita. Tadi Bu Asri itu, bagaimana biar saya tetap bisa bekerja dengan tenang, tapi usaha saya bisa berjalan. Ya ambil orang untuk bantu saya di situ. Jangan berpikir bahwa rezeki saya akan berkurang dengan membaginya dengan orang lain. Tidak, insya Allah justru dengan mengambil orang lain itu, Allah akan titipkan rezeki orang lain melalui kita. Akan datang lebih banyak. Yakin gitu, aja. Jadi meskipun sekarang usaha kita masih usaha rumahan, karena tidak punya admin. Admin tuh bukan sesuatu yang keren kok, enggak. Dia cuma fasilitas untuk memudahkan kerjaan kita. Misalnya nanti yang kemudian pengen buka produk makanan di rumah ya, produk makanan di rumah. Kalau sudah kewalahan masak sendiri, ya cari orang freelance yang bisa bantu kita masak. Kayak itu yang memungkinkan kita untuk bisa mempunyai waktu untuk bisa mengerjakan yang lain. Begitu, Susilawati. Berikutnya. Baik, begitu Ibu Susilawati. Semoga puas dengan jawaban dari Bu Rita. Selanjutnya masih dari Bu Rela. Bagaimana sistem pembukuan yang praktis untuk ibu rumah tangga yang sering uangnya kecampur-campur ya, mungkin dari modal, untung, terus buat belanja. Jadi ini Bu, bagaimana ini memanage keuangan rumah tangga? Keuangan berjualan, bukan keuangan rumah tangga. Maksudnya, ya, maaf. Yang tadi bukan saya yang tanya, yang ini yang saya tanya. Jadi maksudnya kan kadang-kadang kalau ibu rumah tangga, maksudnya pembukuannya itu biar kepisah antara yang jualan sama yang kita dengan di rumah gitu, biar nggak kecampur gitu. Apakah ada tipsnya? Karena kadang-kadang kan urusan rumah aja banyak, jadi nggak sempat bikin pembukuan yang rapi. Walaupun sekarang ada aplikasinya, tapi saya masih keteteran gitu untuk melakukan pembukuan. Ya, jadi sebentar, ini mau main monyet aja, monyet aja. Ya. Kalau untuk itu mungkin yang ketataran praktisnya Teh bisa punya rekening yang berbeda, gitu.
saya termasuk orang yang kesulitan awalnya untuk memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Dan ini fatal ya gitu. Ketika uang usaha itu dimakan, maka tidak akan bisa tumbuh, tidak akan bisa lebih besar. Kan harusnya uang usaha itu masuk untuk membesarkan usaha kita lagi gitu, untuk nambah cetak barang, untuk tadi kita membayar admin dan lain-lain. Tapi karena kemakan ya jadinya selalu nambah modal lagi. Sebenarnya bukan nambah modal sih, tapi karena uangnya dimakan gitu ya. Sebenarnya uang kita ada usahanya, tapi kok nggak berwujud. Misalnya sudah ada uang sedikit, udah pengen beli panci baru gitu. Itu memang menggoda sekali gitu kan. Ya, jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah punya rekening khusus untuk uang bisnis. Sebelum kita bicara pembukuan yang lebih rumit, hal yang sederhana adalah itu. Ada amplop khusus untuk uang bisnis yang tidak boleh diambil untuk keperluan rumah. Tapi kalau amplop itu enteng banget, itu dekat sama tangan gitu kan. Kalau lagi duitnya kurang kan masih ada di amplop gitu. Nah itu gawat. Maka kalau yang saya lakukan, saya punya rekening khusus untuk bisnis. Jadi misalnya kayak saya jajan ke angkringan saya sendiri, saya bayar, saya transfer ke rekening punya angkringan gitu. Kemudian hasil penjualan angkringan juga saya masukkan ke situ. Jadi nggak saya pegang. Saya tahu saya sangat lemah kalau sudah megang duit ya. Itu rasanya Tokopedia, Shopee itu melambai-lambai begitu ya, pengen mampir terus. Maka kalau ada uang di rekening saya pribadi itu gawat gitu, nggak bisa. Makanya harus dipisah dan saya kasih ke karyawan untuk pegang. Gitu. Nah, kalau masih kita sendiri bagaimana? Nggak apa-apa kalau masih kita sendiri. Tapi jangan dikasih fitur yang nggak memudahkan untuk narik-narik. Apa deh? Apa deh? Ya. Mbak Aya, ya, jadi seperti itu. Dipisahkan. Kalau kita ada kelemahan di situ, maka mungkin bisa diskusi dengan pasangan ya, gimana ya biar uangnya ini bisa kesimpan. Atau kalau pasangan kita nggak tahu menahu tentang usaha kita, ya berarti kita cari cara sendiri. Yang penting itu aman gitu. Kalau saya memang tak jadikan 2 rekening, saya nggak boleh ngambil dari rekening jualan saya. Ketika ATM itu saya yang megang, ya sami mawon. Syarat untuk pakai juga tetap tinggi. Asal makanya tetap tinggi. Jadinya saya pegang, ATM yang itu saya kasih ke karyawan untuk pegang. Jadi kalau saya butuh buat belanja, saya minta. Saya ditransfer segini buat belanja gitu. Buat belanja warung ya, bukan belanja rumah. Bu Ipang mau sharing boleh untuk memisahkan ya. Saya juga mau belajar. Bu Reni, Bu Ipang mau sharing ini tentang mengatur uang bisnis dan uang pribadi. Monggo. Oke. Masih. Monggo silakan Bu Ipang. Menambahkan sedikit ya tentang tadi pemisahan uang tadi ya Bu. Bisa tadi dengan rekening yang tersendiri. Kalau saya kebetulan rekeningnya satu dicampur. Mungkin bisa jadi alternatif. Tapi ada catatan tersendiri gitu ya. Sehingga kita tahu posisi uang usaha kita berapa, keluar masuknya dicatat. Nah, itu mungkin bisa jadi alternatif untuk pencatatan keuangannya dan untuk ngecek keluar masuknya itu. Ya sekarang kan ada SMS banking atau M-banking gitu ya.
Nah, itu bisa mencatat ketika kadang kita lupa, tidak mencatat di catatan kita. Kalau saya biasanya di Excel gitu tak masukkan. Kebetulan di rekening saya itu uangnya macam-macam. Ada uang saya, ada uang umat, ada uang jualan gitu kan. Jadi saya pakainya Excel. Sehingga di situ ketahuan gitu berapa pos-posnya itu gitu. Nah, ketika kita lupa biasanya kita kan ngecek di saldo Excel sama SMS banking gitu ya. Itu ketika apa sih nggak sama, ketika nggak sama kita bisa ngeceknya dengan SMS banking. Saya SMS banking itu nggak pernah tak hapus, jadi bisa terpantau gitu ya. Nah, paling kalau nominalnya itu kan biasanya udah ketahuan ya, wah ini apa gitu. Nah, itu bisa dipostkan. Mungkin itu Bu Rita. Ya, syukuran Ivan udah sharing. Itu alternatif yang menarik gitu. Cuma memang butuh kekuatan iman yang luar biasa ya. Godaan untuk nyolek dari kas sebelah itu dahsyat gitu. Kalau uang umat mungkin sudah aman karena kontrolnya lebih gede. Tapi kalau itu masih uang kita sendiri, uang jualan itu luar biasa tuh, godaannya. Jadi memang harus kuat hati. Mata. Masing-masing kita tahu lah ya kekuatan dan kelemahan kita, urusan keuangan seperti apa, maka beberapa alternatif itu bisa dilakukan. Kalau memang sanggup begitu, ya berarti aman gitu, satu rekening saja cukup. Bahkan nggak direkeningin aja, ditaruh dompet cukup gitu kan, kita bisa kontrol. Cuma kalau emang kita ada kelemahan, ya berarti kita butuh untuk dipisahkan. Jadi nggak kelihatan di mata ketika buka ATM, ada duitnya gitu, padahal bukan duit kita, itu duit usaha. Itu yang kemudian bisa kita atur. Ketika sudah dipisah, kita akan lihat duit real saya segini ya, berarti jangan gede belanja sekarang, nanti dulu sabar. Gitu. Nah, temuan Bu Ipang sudah sharing. Mungkin kalau level selanjutnya ya berarti catatan keuangan usaha itu memang harus punya gitu Teh. Kalau memang sudah dirasa transaksinya cukup banyak, maka kita sudah butuh untuk pembukuan gitu, agar kita tahu persis kondisinya uang yang bentuk produk itu ada berapa kalau kita nyetok ya, kemudian yang sudah terjual berapa, keuntungan kita berapa. Jadi kita tahu kondisi uang segini nih sekian itu sebenarnya modal gitu, jangan sampai kita ngegrogotin modalnya. Yang boleh kita pakai yang mana ya, keuntungan itu pun nggak semuanya kan, keuntungan masih nanti kita tanam lagi sebagian untuk jadi modal. Itu ya, insya Allah. Kalau untuk pengen tahu lebih jauh lagi kayaknya butuh kelas khusus ini besok sekolah ibu, lanjutannya tentang keuangan usaha. Nah itu bisa berbincang lebih teknis lagi. Maka bisa lanjut pertanyaan berikutnya dulu mungkin ya. Baik, Bu Rita, ada dari Bu Titik Solihati ini minta nomor HP. Insya Allah nanti dijabrin ya untuk nomor HP dari Bu Rita Roykana. Mungkin mau konsultasi atau mau franchise dulu mungkin ya Bu Rita ya. Iya. Bu, kalau konsul langsung nanti mahal loh bayarannya loh. Baik, ini ada kabar gembira tambahan, ada door prize voucher belanja di sesama peserta sekolah ibu senilai 20.000 untuk 3 peserta. Jadi untuk 3 peserta masing-masing 20.000 untuk belanja. Nanti akan dipilih pesertanya. Lanjut lagi kita ke pertanyaan yaitu dari Ibu Fitria Sukmawati. Beliau punya usaha kuliner, namun bertanya bagaimana cara memasarkan agar konsisten. Karena menurut pengamatan beliau, umumnya konsumen hanya mencoba-coba saja. Kalau sudah pernah beli ya sudah bosan gitu. Jadi kayak bagaimana kreatif, terus biar orang itu tertarik untuk membeli lagi. Tuman gitu kalau orang Jawa bilang, Bu. Monggo Bu Rita. Ya. Kalau pertanyaannya Bu Fitria ini mungkin ada beberapa hal. Yang pertama karena rasa jualan kita mungkin B aja, biasa aja, belum membuat orang ingin beli lagi, gitu ya. Jadi cukup nyicip sekali terus sudah. Kalau kita yakin bahwa ini enak kok sebenarnya, nah mungkin ada kemungkinan yang kedua, bosan. Jadi
butuh variasi yang lain. Misalnya apa jualannya sekarang? Misalnya jualan gado-gado. Jualan gado-gado terus, orang beli terus bosan. Ya karena yang dijual itu saja gitu. Kalau tetap pengen jualan gado-gado saja bisa nggak besar? Bisa sih, tapi perluas ini jangkauan marketingnya gitu. Kalau yang beli itu hanya tetangga sendiri aja toh itu kita jualan gado-gado toh ya akan ini gitu. Orang beli sekali ya sudah, kan nggak bisa orang tiap hari gado-gado terus kan bosen juga. Maka kita coba cek gitu. Coba cek selama ini jangkauan marketing kita itu seberapa luas. Kalau kita pengen bertahan dengan satu produk, maka perhatikan apakah yang pertama produk kita ini memang sudah enak menurut pembeli, bukan menurut kita. Karena kalau masakan sendiri mungkin rasanya ini enak banget gitu, padahal kata orang lain biasa aja atau bahkan enggak enak gitu. Karena selera orang berbeda. Jadi ketika mengukur kepuasan pembeli itu ya dari pembeli kita tanya gitu. Jadi kalau ini Bu Ipang nih jadi galvok saya ditawarin lumpia. Jadi seperti tadi kalau ternyata orang beli sekali lalu berhenti, ya itu harus kita koreksi. Kenapa kok berhenti? Apakah karena kurang enak? Kita bisa kok minta feedback saran dari pembeli. Matur nuwun sudah beli, boleh kasih masukan enggak? Gitu mungkin. Gado-gadonya terlalu pedas atau gado-gadonya kurang terasa kacangnya. Nah, orang kan bisa ngasih masukan. Waktu itu kalau di angkringan saya kasih ada kuesioner begitu ya, itu lumayan masukan-masukannya. Nambah makanannya sudah enak tapi kurang variasinya, tolong ditambah nasi bakarnya. Ya, jadi kita ada hal-hal yang diperbaiki gitu. Karena kok mantap ini dari ini kok yang beli ini terus habis itu beli nggak balik lagi. Iya berarti memang harus ada yang dikoreksi. Yang dikoreksi apa? Nah, kita cari tahu dari konsumen. Kenapa kok tidak membeli lagi? Tapi jangan error ya, jangan teror. Kenapa nggak beli lagi? Kenapa nggak beli lagi? Gitu. Lama-lama kabur beneran. Jadi cuma minta saran aja, syukur-syukur mau jawab. Kalau enggak ya udah terima kasih sudah beli. Kemudian terus bagaimana kalau masih begitu? Ya coba membuka peluang untuk produk baru. Jadi kita bisnis itu bukan karena kita harus jualan itu gitu misalnya ya. Sebenarnya dalam dunia usaha ada dua aliran sih, ada satu aliran yang prinsipnya yang penting kita bisa makan gitu, seperti beberapa pelatih bisnis yang saya kenal. Yang penting kita bisa makan, jangan konsep kesetiaan nggak berlaku di sini gitu. Artinya gini, saya hari ini misalnya jualan karet rambut misalnya. Saya ahli jago banget ini karet rambut, dari yang bentuknya keriting sampai bentuknya lurus, saya punya semua dan saya tahu semua. Nah, terus ketika saya jual, kok nggak laku-laku? Ya nggak apa-apa, maju terus pantang mundur, saya tetap jualan ini. Boleh nggak? Ya boleh, cuma anakmu bisa makan apa enggak dengan itu? Kalau ternyata nggak bisa makan, ya coba cari lagi yang lain. Jangan-jangan sebenarnya orang-orang menunggu-nunggu kita jualan yang lainnya. Begitu kita open PO, nugget ayam, ternyata banyak yang pesan. Ternyata memang butuh produk yang lain. Yang bisa jadi sangat berbeda dengan produk yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi tidak perlu saklek dengan apa yang kita jual sekarang. Apa yang bisa kita jual karena orang banyak mencari, itu bisa jadi peluang. Boleh aja gitu kita jualan. Misalnya kalau Teh Rela tuh jualan coklat gitu ya. Jualan coklat, boleh nggak jualan yang lain? Ya boleh. Teh Rela sih udah jualan buku juga ya. Gitu. Jadi bagus tidak terpatok pada satu hal saja. Walaupun ada juga aliran bisnis yang lain yang mengatakan bahwa nggak apa-apa pegang terus satu produk yang kamu punya itu. Nggak apa-apa juga sih, tapi di situ butuh usaha yang luar biasa untuk mengenalkan ke masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kenapa sih orang butuh karet rambut? Kenapa harus pilih karet rambut saya? Nah, ini kan butuh orang diyakinkan terus-menerus dan selalu ke banyak komunitas agar karet rambut saya tetap laku dan saya tetap setia berjualan karet rambut. Nah, itu pilihan. Tapi pertanyaannya apa kok jadi ngomongin karet rambut? Tadi baik ya. Ada lagi J. Ini
Dari Ibu Yuni Nurul Huda. Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara membagi waktu antara waktu untuk keluarga dan waktu untuk menjalankan bisnis? Biar tawazun gitu. Ya, gimana? Bu Yuni Nurul udah pinter ini sedang kunci saya kayaknya ya. Membagi waktu antara usaha dan bisnis dan keluarga. Kalau buat saya pribadi, kualitas bersama keluarga itu jauh lebih tinggi ya. Jadi dibandingkan kualitas, karena meskipun kalau tiap hari dengan keluarga, tapi karena kualitas masing-masing sendiri juga kurang bondingnya kurang. Jadi memang waktu saya tidak banyak ya untuk anak-anak, mereka juga sekali protes belajar ya. Tidak kombinasi terus, dari apa dari bisnis ke bisnis, itu semua dijualin begitu juga kata anak-anak. Tapi ketika ada waktu luang, maka saya menyempatkan untuk ngobrol, misalnya sambil jalan, ketika jalan bareng juga ngobrol gitu. Ketika artinya dinas dari area Jawa Tengahan, anak-anak diatur semua biar bisa ngobrol jalan. Jadi buat kami sekeluarga, perjalanan itu adalah satu waktu yang sangat penting. Bahkan pernah juga kalau ini konteksnya saya itu dia mau ngisi di kota lain gitu ya, saya temenin gitu, walaupun saya nggak ada urusan di kota itu, saya temenin aja sepanjang jalan ngobrol sampai sana, saya tidur di mobil sampai saya ngisi acara, habis itu balik kita ngobrol lagi gitu. Jadi mencari waktunya biar bisa ngobrol itu ya, mencari waktunya memang benar-benar harus diagendakan. Kemudian buat anak-anak juga seperti itu. Kebetulan anak saya banyak, bukan kebetulan sih ya, bukan kebetulan ya itu ya, memang dikasih banyak. Nah, kalau saya sendiri untuk anak-anak ini berusaha setiap anak punya waktunya masing-masing. Jadi karena memang keluarga besar, saudaranya banyak, kita sering acara bareng-bareng, tapi ada waktunya saya sering ngajak anak yang satu sendirian buat ngobrol sambil makan malam gitu ya, atau sambil minta ditemenin kemana jalan keluar, dan nanti anak itu juga ada berpikiran yang sama, ketika ada berpikiran yang sama, jadi mereka tetap bondingnya pada kita punya ketemuan, meskipun iya secara kuantitas tidak banyak, tidak sering, tapi ada waktu seperti itu. Itu kalau saya ngaturnya Bu Yuni. Ada pertanyaan yang lain? Ini mau sampai jam berapa? Di rundown kita tanya jawab dari jam 10.25 sampai jam 10.55. Oh ya, baik. Silakan berarti ya. Ya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Bu Siti Zulaika. Beliau punya tempat di sekitar Pedurungan, tapi masih bingung mau memulai usaha apa. Ini meminta masukan dari Bu Rita. Mohon masukannya, Bu Rita. Iya, nah kalau minta masukan itu saya agak kesulitan karena saya belum tahu tempatnya seperti apa, lokasinya di sebelah mana, kondisinya bagaimana, kemudian wilayah sekitarnya itu juga lingkungannya seperti apa, karena itu butuh juga diketahui. Misalnya apakah sekolahan, ataukah pabrik, atau sekitarnya persawahan, nah itu kan tentu akan berbeda gitu. Tapi yang pasti kalau yang bisa dilakukan mau dimanapun tempatnya tadi itu Bu, masak untuk di GoFood-kan atau GrabFood-kan itu udah mau tempatnya mencil, mau tempatnya pinggir jalan itu oke aja, semua bisa dilakukan. Jadi monggo aja. Kalau emang tempat itu di pinggir jalan, mungkin kalau untuk warung makan terlalu berat untuk kondisi sekarang. Jadi pilihan untuk kondisi pandemik memang sebaiknya kita membuat usaha-usaha kecil-kecil, gitu. Usaha kecil-kecil. Karena usaha yang besar butuh modal besar ini kecenderungan kolapsnya sedang sangat dahsyat. Saya kenal
yang ini yang punya mungkin kenal Sambelayah ya, yang punya Sambelayah itu tahu ya Bu, Sambelayah yang itu yang suka ada lele terbangnya itu. Ketika corona menyerang itu beliau menderita kerugian per bulan itu 5 miliar, cuma 5 miliar per bulan. 5 miliar Bu, itu duit semua. Per bulan dia kerugiannya 5 miliar. Makanya kemudian memilih untuk sebagian outletnya ditutup. Jadi kalau di Semarang dulu tuh ada di beberapa outlet, sekarang tinggal sisa 1 di Pedurungan. Lalu apakah berhenti? Enggak. Beliau kemudian membuka lagi usaha-usaha yang lain, yang kecil-kecil sifatnya. Makanya seperti mie kirim yang sekarang saya punya tuh ngambil dari beliau. Kemudian ada pizza apa ya. Jadi food yang usaha yang cuma modal nggak nyampe 10 juta, 5 jutaan begitu. Dia yang bikin banyak. Jadi buka franchise kecil-kecil begitu untuk membuat dia survive, dan hari ini luar biasa perkembangannya. Nah, bisa dipelajari lebih lanjut Bu untuk peluang usahanya di tempatnya Ibu Zulaiha. Saya mohon maaf belum bisa memberikan saran yang tepat karena memang saya belum memahami lingkungannya seperti apa. Punten. Terus yang berikutnya. Ini ada Ibu Ira untuk Bu Siti Zulaiha, semoga puas nggih dengan jawaban dari Bu Rita tadi. Terus kemudian ada Bu Ira Rufria yang sudah siap dengan pertanyaan. Oh. Monggo Bu Ira. Oke, terima kasih Mbak Reni. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya ya? Jelas Bu. Oke. Bu Rita, terima kasih sangat, ilmunya emang sangat bermanfaat banget ya. Sebelumnya saya prolog dulu ya Bu ya. Saya kan seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai ibu pekerja yang alhamdulillah sampai dengan hari ini itu masih mendapatkan rezeki sebagai tulang punggung keluarga semenjak suami resign. Ya, istilahnya biasa kita kan ada 2 penghasilan ya Bu ya, terus satu penghasilan hilang, jadi saya memutar otak. Terus saya memutar otak bagaimana caranya saya bisa menutup kebutuhan. Dan seperti yang tadi Ibu Rita info, kita berjualan. Nah, alhamdulillah saya berjualan segala macam. Benar ya Bu? Saya berjualan dari seafood, Oriflame, semua produk saya jual. Dan alhamdulillahnya uangnya bisa juga untuk menutup kebutuhan yang amat sangat. Pada saat itu kan saya juga ambil rumah karena saya pikir suami tidak resign. Saya harus bayar rumah, saya harus bayar semuanya. Terus alhamdulillah bukan rezeki. Seiring berjalannya waktu, hasil jualan itu bisa untuk menutup kebutuhan, bisa untuk membayar hutang semuanya. Tapi tadi seperti yang Ibu tadi kan ada Ibu Asri bilang ya, itu menyita waktu kerja utama saya. Dan terus terang saya pernah mendapat teguran dari bos yang enggak enak, itu bos menegur enggak langsung ke saya, tapi ke teman. Terus dari teguran itu saya berkurang. Saya kurangi, dan hari ini terus terang langsung berimbas ke penghasilan, karena memang penghasilan jadi faktor utama ya waktu itu ya. Suami saya harus resign dan kerja seadanya, jadi tukang batu, jadi sedapatnya, yang penting dapat rezeki halal. Dan alhamdulillah suami juga bantu bekerja, berjualan. Terus dari itu saya mengurangi waktu untuk berjualan. Akhirnya sudah jadi sebelum masa pandemi
dilalahnya lagi. Misalnya kita biasa bayaran tuh 1. Nah, karena kondisi pandemi ini yang berimbas juga ke factory kami, jadi kita harus on off, yang mana penghasilan jadi kurang dari separuh. Iya, dan hari ini terus terang sangat, menurut saya sangat kita sudah biasa nggak punya uang, tapi kondisi seperti ini seperti ya Allah, kita biasa nggak punya uang, tapi pandemi ini kok bikin kita kok tambah nikmat kayak gitu. Terus yang kadang saya kan banyak yang banyak yang mengeluh. Penghasilan seperti kadang tuh saya seperti ini, ngomong sama orang yang mengeluh, dengan penghasilan seperti ini kamu jangan mengeluh, coba kamu lihat saya tinggal di Semarang, saya kerja di Ungaran, saya harus bolak-balik angkot, sementara upah yang saya dapatkan UMR Ungaran pun tidak ada. Lah, dengan melihat seperti itu harusnya kamu bersyukur kamu orang yang Ungaran, tapi penghasilan enggak, maksudnya beda sama kami yang harus angkot lah, harus mobil ke sana kemari seperti itu. Kalau saya ngomong seperti sama teman itu sebenarnya boleh enggak sih itu? Maksudnya dalam artian bukannya saya mau memamerkan ini loh, saya itu susah, bukan seperti itu, tapi ingin membuat teman itu biar lebih bersyukur dengan keadaan apapun yang diterimanya kayak itu sebenarnya boleh apa enggak? Itu poin pertama ya Bu ya, mengenai penghasilan. Terus yang kedua mengenai jualan. Alhamdulillah saya itu orang yang amat sangat disiplin sekali dengan sistem penjualan. Karena saya penjualan lebih dari 1 produk. Jadi walaupun sesibuk apapun, saya selalu menyempatkan diri untuk membuat pembukuan. Jadi misalnya saya jualan seafood, pembukanya buku 1 seafood. Saya jualan Oriflame, pembukanya buku Oriflame. Jadi jualan apapun saya punya buku satu-satu, dan itu dompetnya pun saya masukkan satu-satu. Ya, menurut saya faktor utama berjualan itu memang disiplin. Seberapapun rekening yang kita punya, apabila kita nggak disiplin dan nggak konsekuen, maksudnya ini duit ini, itu bakalan kacau. Jadi mohon maaf Bu Ira, bisa disingkat nggih pertanyaannya? Oke, siap. Mohon maaf. Oke, dengan kondisi seperti ini, semakin pandemi ini semakin banyak yang nggak jualan, semakin banyak orang yang berjualan, menjadikan saya semakin drop, semakin berkurang kayak istilahnya kayak Allah tuh menjauhkan, wah kamu nggak usah jualan. Kadang saya sampai seperti itu gitu loh Bu. Yang itu sebenarnya saya itu kategori putus asa ya Bu ya, tapi kadang saya seperti itu sebenarnya boleh apa enggak sih, karena semua yang usaha yang saya jualkan itu kan sudah dijualkan juga sama teman-teman. Terus ini akhirnya saya bertitik pada keahlian saya adalah mengetik. Saya ingin membuka usaha ketik sebagai usaha sambilan. Mungkin Bu Rita bisa bantu info menawari enten channel kayak gitu Ibu. Demikian aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Rita. Nggih, singkatnya ini Bu Ira ini luar biasa ya. Ibu adalah ibu pejuang. Jadi saya salut ya dengan semangatnya. Insya Allah nanti akan tiba waktunya bahagianya Bu. Sekarang memang sedang perih-perih dijalani, tetap semangat, tetap kuat. Tidak apa-apa, nanti akan selesai juga. Kemudian boleh nggak ngasih tahu teman seperti itu? Boleh saja gitu, boleh saja kita ngasih tahu teman dengan semangat untuk memberikan inspirasi, untuk menyemangati, bukan untuk meremehkan gitu ya. Kadang kita soalnya juga tidak tahu kesulitan orang lain ketika mereka mengeluh, mungkin karena mereka memang belum melihat ada orang lain yang lebih susah, atau mereka juga belum melihat jalan yang bisa mereka lakukan. Maka selain memberitahu seperti yang Bu Ira tadi lakukan, Bu Ira juga bisa membantu teman tersebut untuk mencari solusi dari kondisinya yang kesulitan. Gitu ya. Kalau yang kedua untuk yang ketik, ya
Itu mungkin bisa juga searching di Google gitu, Bu. Untuk yang ketik ini bisa apa aja. Kalau tadi yang saya share itu bagian editing macam-macam itu urusannya dengan percetakan. Jadi mungkin bisa kontaknya nanti dengan percetakan buku. Begitu ya, insya Allah. Yang selanjutnya. Nggih, baik itu nggih Bu Ira Rufria, semoga dikuatkan Allah, dimudahkan untuk mencari rezekinya Allah gitu nih. Insya Allah kita semua juga mendapatkan imbas, tapi bagaimana kita bisa tetap fight gitu ya. Insya Allah ketika ada kemauan Allah pun juga akan memberikan jalan. Nggih. Terus nanti mungkin ada Japri ya untuk Bu Ira Rufria, insya Allah semoga ada jalan keluar yang bisa kami ya, kita kan sama saudara gitu ya, semoga bisa mencarikan jalan keluar yang terbaik gitu ya, kalau ada saudara yang ada masalah. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rita, sama-sama Ibu Rita Winarni ini. Barangnya sudah ada, pengen jualan, tapi promo tidak atau belum pernah kelihatan dilakukan. Nah ini beliaunya bingung Bu, barangnya sudah ada tapi belum promo. Nah, saya juga bingung lah maunya gimana Bu Rita. Punya jualan, lah punya Indomaret tuh nggak pernah dibuka gimana coba Bu. Mau tokonya sebagus apapun, produknya sebagus apapun, kalau nggak pernah ditawarkan ya nggak akan pernah kemana-mana. Nah pertanyaannya adalah pembagi. Sebenarnya seberapa kuat, seberapa butuh harus berjualan, seberapa butuh saya harus berjualan. Karena kalau itu sudah dijawab, maka untuk teknis seperti ini nggak bingung lagi. Nggak ada lagi, saya punya produk tapi nggak pernah dijualin, ya emang nggak butuh berarti. Emang masih cukup, tidak terancam finansialnya. Jadi makanya nggak butuh berjualan. Kalau secara finansial sudah terancam, maka kita udah akan lepas semua logika. Yang penting saya jualan, saya nawarin gitu. Biarin mau dibilang palu gada, biarin aja. Saya jualan apa aja. Yang penting saya bisa menghidupi keluarga. Kenapa emangnya kalau saya jualan? Nggak apa. Nah, Bu Rita, jadi untuk pertanyaannya Bu Rita, punya produk, punya ini, tapi nggak pernah ditawarin gimana? Ya kembalikan lagi. Bu Rita maunya gimana? Kalau mau itu menghasilkan, ya berarti mulai tawarkan, mulai jualkan. Tapi kalau itu mau dijadikan simpanan sendiri, ya itu monggo aja. Nah, itu kan miliknya Bu Rita. Kembali lagi ditanya pada diri sendiri, seberapa butuh saya untuk menjual. Kalau butuh, ya sudah mulai tawarkan. Grup-grup kita banyak, grup WA-nya, kemudian tadi marketplace di sosial media juga banyak sekali, maka udah dijual aja. Sekali menawarkan jangan kendor kalau misalnya sekali nawarkan belum ada orang mau. Loh Bu, kita ini belajar dari pedagang asongan itu loh. Mereka jualan aqua gelas Rp500 aja kan belum tentu ada orang mau beli kan. Karena belum tentu orang butuh. Jadi yang dilakukan apa ya, tawarin aja terus sampai ketemu orang yang butuh gitu. Kalau baru sekali 2 kali nawarin belum ada yang respon, iya nggak apa-apa. Emangnya jualan itu ini sekali keluar langsung laris? Enggak juga itu. Orang butuh tahu dulu. Oh sekarang misalnya nih kita posting saya jualan madu sekarang. Ya madu Bu Laili ada di sini ya. Ya nggak apa. Jualan madu hari pertama belum ada yang pesan. Besok posting lagi saya jualan madu, ada yang pesan. Nggak apa-apa. Itu orang udah oh Bu Laili jualan madu ya. Nggak apa, sekarang saya belum, tapi besok ketika saya cari madu, Bu Lili itu yang jual madu gitu. Jadi ketika kita posting, ketika kita menawarkan itu kita sedang membuat branding, sedang membuat pengumuman bahwa hey teman-teman kalau butuh madu aku jualan gitu. Kapanpun kamu butuh cari aku gitu. Jadi bukan hanya ketika kita posting terus orang langsung beli, harapannya sih begitu, tapi tidak hanya itu. Nanti ada waktunya orang yang butuh itu nyari kita. Itu ya, insya Allah. Masih ada lagi nggak, Bu Reni? Baik, Bu Rita, ini masih ada waktu tersisa 3 menit. Ada 2 pertanyaan. Nanti bisa dipersingkat jawabannya. Yang pertama, bagaimana mengatur waktunya untuk jualan dan mengurus anak dan rumah? Jujur saja agak terbengkalai dengan tugas online anak-anak. Itu yang pertama. Apa dijawab dulu apa langsung pertanyaan Ibu? Langsung, Langsung enggak apa?
Nggih. Mengatur waktu untuk Langsung ya. jualan, ngurus anak, rumah, nggih. Iya ya, ini emang dahsyat luar biasa ya. Kalau kita ibu yang dalam waktu yang sama harus mengurus rumah sendiri, kemudian mengurus anak-anak sendiri, itu memang tantangannya amat sangat tidak mudah, walaupun itu bukan tidak mungkin, karena ada banyak sekali orang yang juga mengalami hal yang sama dan mereka tetap eksis, bisa melakukan. Memang saya salut gitu dengan mama-mama, dengan ibu-ibu yang berada dalam kondisi ini dan masih tetap sanggup untuk bisa berjualan. Bagaimana cara mengatur waktunya? Seperti tadi yang pegawai juga, tetap kita ada prioritas ke anak dan keluarga, maka untuk jualan itu mengambil waktu istirahat kita. Itu. Jadi yang dikurangi adalah waktu istirahat. Lah buat istirahat aja kurang, tapi insya Allah malam hari itu kan tetap tidurnya cukup ya, insya Allah ya Bu. Malam hari itu cukup, maka kita sendiri yang tahu celah-celah waktu yang mana. Misalnya nih biasanya jam 10 anak-anak selesai daring, jam 10 pagi anak-anak selesai daring, kerjaan rumah sudah mulai sebagian besar selesai, karena tidak akan pernah selesai kan urusan rumah itu. Misalnya jam 10 sudah mulai selesai, biasanya kita udah layah-layah istirahat, maka itu gunakan untuk waktu kita membangun usaha kita. Jadi kuncinya untuk yang memang kegiatannya sangat banyak, tanggung jawabnya sangat banyak, ketika masuk ke dunia usaha adalah dia berani mengurangi waktu istirahatnya untuk mulai membangun usahanya. Kuncinya di situ. Jadi berani mengurangi waktu istirahat, mengurangi hak dirinya untuk membangun usahanya. Karena kalau anak-anak yang dikurangi tentunya juga tidak pada tempatnya, ya kan? Apalagi kalau kasusnya memang pasangan kita atau suami itu sudah ada konsentrasi pekerjaan sendiri, benar-benar nggak bisa pegang rumah. Idealnya tentunya hal seperti itu bisa dikomunikasikan dengan suami, ya. Dikomunikasikan gimana ini kondisinya seperti ini, anak-anak seperti ini, rumah seperti ini, sementara kita butuh juga menambah penghasilan. Sebenarnya saya bisa jualan, tapi saya kewalahan di sisi ini. Kira-kira bagaimana? Nah, idealnya dibicarakan bersama pasangan agar itu bisa menjadi solusi bersama. Saya tidak tahu ya yang suami itu kerjaannya seperti apa. Kalau emang beliau kerjanya pagi full sampai sore, apakah memungkinkan? Misalnya ada asisten freelance yang bisa membantu untuk membereskan rumah. Kalau memang tidak dirasa tidak memungkinkan, tambah menyulitkan, misalnya hasil jualannya ternyata lebih sedikit kalau harus nyewa asisten, ya berarti memang harus begitu, harus bersabar dengan jalanin semuanya sendirian dulu gitu, karena memang belum memungkinkan untuk menambah orang untuk membantu kita. Udah, itu bagian ladang jihad kita gitu. Jadi memang sakit gitu. Kalau apalagi anak-anak sedang masih kecil-kecil tuh memang saatnya, kalau orang Jawa bilang mau sholat tuh gitu, benar-benar masanya berjuang, masanya orang tua tuh habis-habisan, benar-benar lelah, capek gitu, terkuras semua energi, pikiran, uang dan lain-lainnya. Tidak apa-apa. Insya Allah semuanya akan berbalas dengan baik di ujungnya nanti. Yang penting adalah kita tidak keliru prioritas. Jadi saya juga, karena ini sudah menit-menit terakhir, saya mau menggarisbawahi juga bahwa ketika seorang perempuan, seorang istri ini memutuskan untuk memulai usaha dan penghasilan sendiri, maka jangan bergeser niat bahwa kita ini berusaha bukan untuk menjadikan kita perempuan yang mandiri, tapi kita adalah menjadi pendamping suami yang kokoh, yang tangguh, yang kuat. Karena ketika kita bertekad menjadi perempuan yang mandiri, ini cukup berbahaya juga gitu. Ada banyak kasus begitu ya, karena suami PHK, nggak berpenghasilan, lalu istrinya berusaha memulai usaha, ternyata usahanya maju pesat. Karena istrinya merasa sudah bisa mandiri, jadi dia sudah mulai tidak hormat lagi sama suaminya, tidak mau melayani suaminya lagi dengan benar. Akhirnya banyak sekali perceraian yang muncul ketika perempuan mandiri secara ekonomi. Nah, menurut saya hal ini seharusnya tidak terjadi. Ketika perempuan ini dia mandiri secara ekonomi, itu tidak lepas sebagai perannya sebagai perempuan pendamping suami dan sebagai ibu dari anak-anak, sebagai pengikat keluarga.
sebagai penjaga ikatan dalam keluarga. Jadi ketika berpenghasilan lebih, berarti bisa meringankan beban suami, bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, itu membuat keluarga saya lebih bahagia. Jadi tidak muncul keakuannya, aku sudah mandiri, kamu tidak berhak lagi nyuruh-nyuruh aku loh. Tidak begitu itu. Selamanya posisinya adalah suami itu qawwam, suami itu pemimpin. Ya, ketika kita dalam rumah tangga, selamanya suami itu ya qawwam, pemimpin. Kita meskipun kita nanti statusnya direktur, manajer atau apalah begitu, dan suami kita pegawai biasa, tetap dalam urusan rumah tangga kita harus dengan tepat menempatkan diri sendiri. Oh iya. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan agar tidak terjadi lagi ketika perempuan mandiri kemudian menjadi masalah baru dalam rumah tangganya. Akhir kata, tetap bersemangat ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu semua adalah pejuang. Kita sudah merasakan sakit melahirkan, ya kan? Itu perjuangan yang luar biasa. Maka untuk kesakitan-kesakitan yang berikutnya itu kita akan bisa melewatinya dengan baik, insya Allah. Gitu. Tetap bersemangat dan sampai jumpa nanti di era setelah pandemi menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat dan lahir sebagai pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.